Adrian Kasal yang ada di Patra. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa pelajaran. Ada yang bisa pimpin doa? Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Al-Fatihah. Baik, Kak Hardi, ini kan kita belajar PKN. Pembelajaran kemarin masih ada yang ingat? Pembelajaran PKN kemarin. Kewajiban. Ada yang masih ingat hak itu apa? Hak di rumah. Yang harus didapatkan. Hak di rumah yang harus didapatkan oleh orang Saya orang tua. Kewajiban di sekolah. Menjaga kebersihan. Mengumpulkan tugas. Jadi hari ini kita lanjut materinya tentang aturan dalam menghasilkan keputusan bersama. Bisa dilihat bukunya masing-masing. Halaman 44. Jadi keputusan bersama adalah keputusan yang disepakati atau disetujui bersama. Oleh karena itu keputusan bersama harus diterima dan dilaksanakan oleh semua yang diminta. Contohnya seperti apa? Pemilihan kegiatan kelas, pengaturan jadwal kelas, penempatan aturan kelas. Pengaturan jadwal kelas itu seperti apa? Kalau untuk keputusan bersama? Umpama kayak pengaturan jadwal kelas, ibu memberikan jadwal kelas, jadwal kebersihan. Sini di bagian di sini hari Rabu, sini hari Selasa. Jadi keputusan itu harus diambil secara bersama-sama supaya tidak ada masa dia 4 orang, masa dia 3 orang. Jadi sudah tahu contoh-contoh keputusan bersama itu ya. Keputusan bersama adalah keputusan yang disepakati atau disetujui bersama. Contohnya pemilihan jadwal kelas, pengaturan jadwal kelas, penetapan aturan kelas. Kemudian aturan dalam melaksanakan ada hak
kepada orang lain. Jadi hak untuk menyampaikan pendapat itu seperti apa? Menghargai pendapat Kalian punya pendapat sendiri kayak orang saya sukanya ini, saya sukanya itu. Nanti kalian bersuara. iya bersuara. Kemudian bagian D, hak untuk menanggapi pendapat orang lain. Setelah mendengar pendapat orang lain, kita menanggapi pendapat itu. Tanggapan kita dapat menentukan rasa setuju ataupun rasa kurang setuju. Ya, hak untuk menanggapi pendapat orang lain. Setelah mendengar pendapat orang lain, kita menanggapi pendapat itu. Kapan kita dapat menunjukkan rasa setuju ataupun rasa tidak setuju. Rasa setuju itu seperti apa? Kayak ada pendapat orang lain, pas pendapat pertama berarti setuju. Kalau yang rasa tidak setuju, Agak nggak bagus. Tidak sih ya. saya tidak setuju dengan pendapat ini. Saya setuju dengan pendapat ini. Koreksi. Dia harus dikoreksi. Kemudian bagian C. Untuk tidak menyetujui pendapat orang lain. Pendapatan kita ada orang lain atau tidak, kita tidak harus mengikuti pendapat orang lain. Kita berhak untuk tidak setuju dengan pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat sendiri. Ya, hak untuk tidak menyetujui hak orang lain. Pendapat kita dan orang lain dapat berbeda. Kita harus mengikuti pendapat orang lain. Kita berhak tidak setuju dengan pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat sendiri. Jadi seumpama si Asa tidak setuju dengan pendapat ini, saya punya pendapat sendiri. Jadi kalian berhak punya pendapat sendiri, tidak harus mengikuti pendapat orang lain. Kemudian di bagian kewajiban. Apa bagian kewajiban? Ya, kewajiban menyampaikan pendapat dengan jelas. Kita harus menyampaikan pendapat dengan santun. Sampaikan inti pendapatmu dengan kata-kata yang jelas agar anggota diskusi dapat memahami kata-katamu. Kita berhak ikut serta dalam proses menghasilkan keputusan bersama dan juga memiliki kewajiban agar keputusan bersama dapat dihasilkan dengan baik. Cara untuk menghasilkan keputusan bersama dapat dihasilkan dengan baik itu seperti apa? Cara untuk menghasilkan keputusan bersama dapat dihasilkan dengan baik itu seperti apa? Keputusan bersama dapat dihasilkan dengan baik dengan cara seperti apa? Musyawarah. Kita harus bermusyawarah, ceritakan dengan teman-teman yang lain, harus mengambil keputusan ini supaya tidak ada harus saling berkoordinasi satu sama lain. Iya, supaya tidak ada yang saling berkelahi. Bagian ini coba bacakan yang di bagian A. Kewajiban menyampaikan pendapat dengan jelas. Kita harus menyampaikan pendapat dengan santun. Sampaikan inti pendapatmu dengan kata-kata yang jelas agar anggota diskusi dapat memahami kelemahan kata-katamu. Ya, kewajiban menyampaikan pendapat dengan jelas. Seperti apa itu menyampaikan pendapat dengan jelas? Dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu seperti apa kalau menyampaikan? Bicara dengan sopan. Bicara dengan sopan, dengan harus. Saya tidak suka dengan si ini, saya tidak suka dengan si itu. Ya, jangan menyampaikan dengan bahasa yang kasar. Jadi harus disampaikan dengan kata yang sopan, yang santun, dan dapat diterima oleh telinga dengan baik supaya tidak menyinggung perasaan teman yang lain. Jadi harus, saya tidak suka dengan si ini karena dia sering bolos, karena dia tidak mengerjakan tugas. Jadi kita mendapatkan jelaskan secara telanjang, terlalu kasar supaya tidak menyinggung perasaan temannya. Kemudian yang bagian B, Kewajiban meminta izin sebelum menyampaikan pendapat. Dalam musyawarah ada orang yang ingin menyampaikan pendapat. Kita akan meminta izin sebelum menyampaikan pendapat setelah memberikan kesempatan. Kita dapat menyampaikan pendapat kita. contohnya seperti apa? Kewajiban meminta izin itu seperti apa? Kalau misalnya ada Semua ibu menjelaskan, saya menjelaskan tentang Pancasila.
Ini dulu.
Kita menerima perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Hal itu merupakan upaya menghargai orang lain. Iya, kewajiban menerima perbedaan pendapat. Jadi kita harus, kalau kita berbeda pendapat kita dengan pendapat teman yang lain, jadi kita harus menerima tidak semua pendapatnya kita harus diterima oleh orang lain. Jadi beda orang beda pendapat. Ada yang sudah tahu apa itu kewajiban mendengarkan pendapat orang lain, kewajiban menerima perbedaan pendapat, kemudian kewajiban menyampaikan pendapat yang jelas, kewajiban meminta izin sebelum menyampaikan pendapat, hak untuk tidak menyetujui pendapat orang lain. Di sini kau akan memberikan kelompok. Ulama itu seragam.